Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sania Zumrotin dengan NIM 921422067 dari akuntansi C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang regresi berganda. Sebelum masuk ke pembahasan, mengetahui terdahulu apa itu regresi berganda. Nah, regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita masuk ke mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Seorang peneliti perlu melakukan mapping penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga bertujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Di sini ada judul penelitian, yaitu pengaruh book tax difference, total akrual dan arus kas terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018 yang disusun pada tahun 2020. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh book tax difference terhadap persistensi laba. Yang kedua, bagaimana pengaruh arus kas terhadap persistensi laba. Yang ketiga, bagaimana pengaruh akrual terhadap persistensi laba. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh book tax difference, akrual, dan arus kas secara simultan terhadap persistensi laba. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari book tax difference terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, mengetahui pengaruh arus kas terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, mengetahui pengaruh akrual terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh secara simultan book tax difference, akrual, dan arus kas terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan sementara terhadap masalah penelitian yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui beberapa uji dalam penelitian tersebut. Hipotesis dapat disusun berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Di sini peneliti sudah menyusun 4 hipotesis. H1 yaitu book tax difference berpengaruh terhadap persistensi laba. H2, arus kas berpengaruh terhadap persistensi laba. H3, akrual berpengaruh terhadap persistensi laba. Dan H4, book tax difference, arus kas, dan total akrual berpengaruh secara simultan terhadap persistensi laba. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu untuk menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, ada desain penelitian. Desain penelitian dapat kita lihat pada gambar 2. Desain penelitian disusun berdasarkan hipotesis yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya, yaitu book tax difference berpengaruh terhadap persistensi laba. Yang kedua, total akrual berpengaruh terhadap persistensi laba. Dan yang ketiga, arus kas berpengaruh terhadap persistensi laba.
Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel bebas atau variabel independen, dan yang kedua variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat atau dependen adalah variabel yang nilainya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas yang pertama yaitu book text difference sebagai variabel X1. Yang kedua, variabel total akrual sebagai variabel X2, dan yang ketiga, variabel arus kas sebagai variabel X3. Pada variabel terikat atau dependen ada persistensi laba sebagai variabel Y. Selanjutnya kita masuk di definisi operasional variabel. Untuk variabel pertama yaitu book text difference sebagai variabel X1 dengan konsep book text difference merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan indikator beban pajak tagihan sama dengan beban pajak tangguhan T dibagi dengan total aktiva T dikurangi 1. Yang kedua yaitu total akrual sebagai variabel X2. Dengan konsep akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Dengan indikator total akrual sama dengan laba bersih dikurangi dengan arus kas operasi. Yang ketiga ada variabel ketiga yaitu arus kas sebagai variabel X3 dengan konsep laporan arus kas melaporkan arus kas penerimaan kas dan pengeluaran kas, dengan kata lain dari mana kas berasal dan bagaimana kas dikeluarkan. Dengan indikator arus kas operasi yang dihitung berdasarkan total aliran kas operasi pada tahun berjalan. Variabel yang keempat yaitu persistensi laba sebagai variabel Y dengan konsep kemungkinan suatu tingkat laba perusahaan akan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan indikator laba sebelum pajak tahun depan sama dengan laba sebelum pajak T ditambah 1 dibagi dengan rata-rata total aset. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek peneliti yang akan diteliti, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi dengan karakteristik tertentu yang dianggap bisa mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi yaitu seluruh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama tahun 2014 sampai 2018 yang berjumlah 17 perusahaan. Kemudian peneliti menggunakan sampel 6 perusahaan yang memenuhi kriteria. Kriteria yang diterapkan oleh peneliti yaitu perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018, perusahaan yang menyajikan laporan tahunan keuangan dan memperoleh laba selama periode pengamatan dan memiliki arus kas positif dan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya kita masuk ke jenis atau sumber data. Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Data yang diperoleh dari wawancara atau membagikan kuesioner disebut dengan data primer. Peneliti juga bisa mendapatkan data dari dokumen atau data yang berasal dari instansi pemerintah yang bisa menjadi alternatif dalam melakukan penelitian. Data yang diperoleh dari data pemerintah dengan tidak bertemu langsung dengan responden disebut dengan data sekunder. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dengan mengakses data melalui website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dari tahun 2014 sampai 2018.
Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh book text deference, total akrual, dan arus kas terhadap persistensi laba. Peneliti melakukan analisis data berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke hasil statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif dapat kita lihat pada tabel 6 yang bersumber dari data diolah 2019. Persintesi laba Y mempunyai nilai terendah minimum yaitu sebesar 0,031056 dengan nilai tertinggi atau nilai maksimum yaitu sebesar 0,535270. Kemudian persistensi laba Y memiliki nilai rata-rata atau min 0,1514980 dengan nilai standar deviasi yaitu 0,132334 dan mempunyai dengan nilai rata-rata variabel persistensi laba yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representatif yang baik menggambarkan seluruh data persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan 2014 sampai 2018. Yang kedua, untuk variabel book text deference mempunyai nilai terendah atau nilai minimum sebesar 0,006036 dan nilai maksimum sebesar 0,052687. Memiliki nilai rata-rata atau min sebesar 0,020988 dan nilai standar deviasi 0,013101. Nilai rata-rata pada variabel book text deference yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data book text deference pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan 2014 sampai 2018. Kemudian untuk variabel total akrual memiliki nilai terendah atau nilai minimum sebesar minus 4,785 sekian dan memiliki nilai tertinggi maksimum sebesar 155,338 sekian dengan nilai rata-rata atau nilai min minus 656,052 sekian dan nilai standar deviasi sebesar 1,049 sekian. Nilai rata-rata variabel total akrual yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data total akrual pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan 2014 sampai 2018. Kemudian untuk variabel arus kas operasi memiliki nilai minimum sebesar 128,022 sekian dan nilai maksimum sebesar 9,269 dengan nilai rata-rata 2,245 sekian dan nilai standar deviasi 2,633 sekian. Dengan nilai rata-rata variabel arus kas operasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasi bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data arus kas operasi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan 2014 sampai 2018. Selanjutnya ada analisis regresi.
Hasil analisis regresi dapat kita lihat pada tabel 13. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut. Y sama dengan min 0,72034 ditambah 7,385818 X1 ditambah 1,423714 X2 ditambah 0,026228 X3 ditambah E. Nilai konstanta sebesar 0,72034 merupakan nilai tetap yang berarti bahwa variabel persistensi laba yang diamati selama periode penelitian apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas, maka nilainya adalah sebesar minus 0,72034. Koefisien regresi variabel Book-Text Difference sebesar 7,385818 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan pada persentase laba perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh kenaikan Book-Text Difference sebesar 7,385818 kali. Kemudian koefisien total akrual sebesar 1,423714 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan pada persistensi laba perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh kenaikan total akrual sebesar 1,423714 kali. Kemudian untuk koefisien regresi variabel arus kas operasi sebesar 0,026228 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan pada persistensi laba perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh kenaikan arus kas operasi sebesar 0,026228 kali. Selanjutnya ada uji T. Hasil uji T dapat kita lihat pada tabel 14. Berdasarkan tabel hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Sebelumnya dalam penelitian ini, nilai T tabel pada penelitian ini yaitu sebesar 2,08596 dengan tingkat kepercayaan 95% dan alfa 0,05. Nilai T hitung untuk variabel Book-Text Difference adalah sebesar 4,228567 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel yang sudah disebutkan tadi, yaitu sebesar 2,08596 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0004 yang berarti lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Book-Text Difference berpengaruh positif signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang diamati selama tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, nilai T hitung untuk variabel total akrual, yaitu sebesar 0,777624 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu sebesar 2,08596 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,4459 yang berarti lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa total akrual berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang diamati selama tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, nilai hitung untuk variabel arus kas operasi adalah sebesar 1,265998
yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu sebesar 2,08596, dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,2201, yang berarti lebih besar dari alfa 0,05, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang diamati selama tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya, kita masuk ke koefisien determinasi. Pada tabel 16 dapat kita lihat hasil pengujian koefisien determinasi yang bersumber dari data olahan EVIUS 2019. Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut, dapat diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjusted R-squared untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0,398874 atau sebesar 39,89%. Nilai ini berarti bahwa variabel persistensi laba yang diamati dapat dijelaskan oleh variabel book tax difference, total akrual, dan arus kas operasi sebesar 39,89%, sedangkan sisanya sebesar 60,11% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diamati dalam penelitian ini. Demikian penjelasan tentang regresi sederhana dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.